Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan awal Ramadan maupun penentuan awal satu Syawal atau Lebaran. Jadi di Indonesia kita tahu sama bahwa untuk menentukan kapan dimulainya puasa, kita tentu akan melihat bagaimana kondisi hilal atau bulan. Nah, dalam hal ini untuk melihat kriteria bulan, kita mengacu dengan yang namanya standar MABIMS. Ya, MABIMS. MABIMS ini adalah lembaga apa namanya? Lembaga yang mengatur tentang penentuan awal perhitungan astronomi yang terdiri dari negara Brunei, kemudian Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Oke. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, kriteria MABIMS, kapan awal Ramadan, itu kita menggunakan dua kriteria, yaitu pertama besarnya sudut toposentrik bulan, toposentrik bulan, ya, sudut toposentrik bulan, ya, itu terhadap permukaan bumi yang kedua kemudian adalah besar sudut elongasi, elongasi bulan, ya, terhadap matahari. Ya. Oke, dalam kriteria MABIMS, besar untuk sudut toposentrik sendiri yaitu 3 derajat, ya, 3 derajat. Nah, apa itu sudut toposentrik? Nah, kita tahu bahwa misalkan ini adalah permukaan bumi, ya. Nah, ini kita mengamati kondisi bulan di laut. Ini adalah bulan. Nah, sudut yang terbentuk antara bumi dengan bulan dalam hal ini kriteria MABIMS adalah 3 derajat. Nah, kenapa harus 3 derajat? Ya, kita tahu bahwa uh, indera manusia ini memiliki keterbatasan dalam mengamati suatu objek bercahaya. Ya, misalkan ini adalah objek, ya, objek yang sangat jauh dengan ketinggian yang mungkin juga kecil. Nah, mata ini tidak kemungkinan untuk bisa melihat itu sangat kecil, kecuali namanya bila keadaan objek ini tinggi, ya, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi daripada bisa terlihat atau tidaknya suatu objek dalam jarak jauh. Pertama itu sendiri yang paling utama adalah pembiasan cahaya. Oleh sebab itu ditetapkannya ketinggian, ya, ketinggian suatu objek, terutama hal ini adalah bulan, yaitu adalah agar seluruh manusia itu bisa mengamati bulan, ya. Oleh sebab itu ditentukanlah besarnya adalah 3 derajat, ya, 3 derajat. Selain itu kita harus juga melihat kriteria lain, yaitu di sini ada besar elongasi, sudut elongasi. Dalam hal ini adalah minimal dalam kriteria MABIMS adalah 6,4 derajat, ya. Nah, apa itu sudut elongasi? Oke, sudut elongasi adalah ketika ini adalah sebuah manusia melihat suatu objek di angkasa, terutama hal ini bulan. Tentu bulan itu juga adalah objek, ya. Sedangkan di sini juga ada matahari yang cukup besar yang mengeluarkan sebuah cahaya yang menyinari ke seluruh penjuru. Bila antara jarak matahari dengan bulan
itu terlalu dekat, ya, maka sinar yang dihasilkan bulan ini tentu akan kalah dengan sinar matahari, ya, karena jarak sudut elongasi yang masih terlalu dekat. Sebagai contoh seperti ini, ada dua buah lampu. Yang ini misalkan 2 watt, lampu pertama. Dan lampu ketiga jaraknya sangat dekat sekali dengan eh, daya 1000 watt. Tentu lampu yang 2 watt ini tidak akan terlihat, ya. Kenapa? Karena intensitas cahaya dari lampu ini kalah dengan lampu yang 1000 watt. Akhirnya apa? Cahaya ini akan menutupi lampu ini. Cahaya dari lampu 1000 watt. Begitu hal juga matahari dengan bulan. Kenapa harus ada kriteria 6,4? Itu agar cahaya dari bulan itu tampak bisa dilihat oleh manusia yang ada di bumi, ya, sehingga bisa dilihat dan kita bisa tahu kapan menentukan awal puasa. Nah, oleh sebab itu kriteria dua penting tadi, sudut topocentrik dan juga sudut elongasi, itu dua hal peran penting dalam menentukan awal suatu bulan puasa ataupun Syawal, ya. Adapun dari mana nilai-nilai 3 derajat ini, kemudian 6,4 ini adalah berdasarkan kesepakatan dan juga berdasarkan penelitian-penelitian yang panjang. Selain dengan perhitungan, itu juga harus dengan penelitian di lapangan. Ya, oleh sebab itu penting dua hal ini selain selain penanggalan, tentu dua hal ini juga sangat penting. Ya, sudut elongasi yaitu jarak antara yang kita lihat, jarak semu antara matahari dengan bulan itu menentukan intensitas cahaya bulan bisa dilihat atau tidak. Jangan sampai yang dilihat tidak terlihat bulan karena cahaya matahari masih sangat silau. Atau yang pertama tadi, topocentrik bulan itu harus juga tinggi agar bisa dilihat dan tidak tertutup dengan permukaan bumi ataupun dari pembiasan cahaya. Oke, demikian mungkin kuliah singkat hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.